Anak yang pertama ini, gue belum tahu kalau gue itu ternyata terdiagnosa HIV positif. Dia pakai narkoba segala macam, mulutnya penuh jamur dan segala macam, dia nggak bisa makan. Terus udah gitu juga di kelaminnya tuh penuh dengan kayak kutil kelamin kayak begitu-begitu. Pernah sempet tengah malam tuh tiba-tiba tuh gue teriak, pengen nangis, nggak tahu kenapa, tapi nggak ada alasannya. Sampai suami gue tuh loncat. Suami Eka kan dulu meninggoy, ya kan. Yang didiagnosa duluan tuh kan almarhum suami gue gitu. 40 hari tuh setelah gue melahirkan. Hai guys, selamat datang di podcast Sebelah Mata. Bersama saya Jefa Kasilalahi dan juga partner saya Buleril, dan hari ini kita kedatangan satu bintang tamu yang kisah pilunya akan memotivasi orang banyak di luar sana. Dan ini sangat menarik sekali karena mungkin pembahasan kita kali ini akan menimbulkan pro dan kontra atau kontroversi. Siapa dia? Kita sambut sama-sama Kak Hages Budiman. Hai Kak Hages. Aduh, ceria-ceria dulu deh, Dik. Gue kok udah mulai gimana gitu. Lu sih ngomongnya kontroversi, jangan dong. Aku yakin banget ini pasti kontroversi. Kenapa aku bilang kontroversi? Karena jarang sekali ada masyarakat di Indonesia yang berani mengakui dirinya menjadi seorang ODIF. Oke. Karena apa ya? Stigma masyarakat ya. Yes. Kalau misalkan gitu dia. orang terkena HIV atau HIV AIDS pasti kan dijauhi kan. Oke. Nah, karena stigma itu. Nah, ini bakal kita bahas menjadi satu pembahasan yang pasti sangat amat menarik di podcast kita pada hari ini. Oke. Dan selain itu, guys, for your info, Kak Hages ini adalah seorang ibu dan seorang istri. Ya. Dan beliau itu mengaku kepada kita nih, beliau itu memiliki mental disorder. Apa itu mental disorder? Apa part-partnya? Apa bagaimana bisa menjadi seorang mental disorder atau juga bisa memiliki anak yang katanya berkebutuhan khusus? Benar nggak, Kak? Betul. Tapi apa yang kamu rasakan malam ini, Kak? Apa yang kamu lihat dari aku malam ini? You look happy. Iya, You look happy kan? You feeling well. Yes, I'm good. Karena memang aku baik-baik aja. Dengan mental disorderku pun juga aku baik-baik aja. Tapi kalau mental disorder itu bisa suka kambuh-kambuhan gitu, Kak? Oh iya, kayak mood swing dan yang lain-lain itu udah sering banget terjadi. Ini jatuhnya kan, lebih ya. kemana nih arahnya nih? Oke, jadi di tahun 2018 dulu gue after gue melahirkan anak terakhir gue itu aku pikir aku tuh cuma kena kayak sindrom baby blues. Oke, gitu. baby blues itu yang capek punya anak, ngurusin anak gitu ya. Oke, Kayak gitu. Betul. Terus udah gitu ternyata kayaknya there is something wrong yang lebih parah nih kayaknya gitu. Karena pernah sempet tengah malam tuh tiba-tiba tuh gue teriak, pengen nangis, nggak tahu kenapa, tapi nggak ada alasannya. Sampai suami gue tuh loncat ya kan, kenapa? Kamu kenapa? Dikirain kenapa? Aku bilang nggak tahu, cuma pengen nangis aja, pengen teriak aja gitu. Terus akhirnya oke, kamu kayaknya ada sesuatu, memang ada sesuatu nih di aku. Akhirnya konsul lah ke psikolog dan di situ lama banget ya aku dikonsultasinya sampai beberapa kali aku konsul. Barulah dapat diagnosanya dan ternyata aku punya bipolar sama BPD. BPD gitu. berapa? Bipolarnya sih tipe 1, terus udah gitu kalau BPD-nya nggak tahu, cuma dibilang BPD. Oh, kita sama. Aku BPD 2. Ore. Bipolar 1, BPD 2 itu apa sih? Aku tuh nggak paham gitu. Itu kayak ininya ya. Kayak diagnosanya, Kak. Jadi kayak misalkan kayak apa ya? Itu menunjukkan kelas-kelasnya. Iya. Jadi misalkan kita punya, kalau aku kan lebih kayak mood swing. Bukan kayak macam stadium penyakit itu, bukan ya? Mungkin hampir ke seperti itu, tapi mungkin terlalu kasar kalau bahasanya ke situ. Ini hanya kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya. Iya, karena kan fase-fasenya. Kalau diagnosa kan lebih ke kayak stadium tadi kan, kalau misalkan stadium kan lebih kayak membahayakan. Kalau ini hanya kelas-kelasnya saja. Iya, gitu. Jadi ada beberapa fase kayak misalnya kalau di fase 1 itu justru tuh lebih parah daripada fase 2. Karena kalau fase 1 itu setahu aku ya, karena waktu itu dokter yang ngejelasin juga fase 1 itu justru mood swingnya tuh lebih parah gitu. Maksudnya
lebih bukan nggak terkontrol sih, cuma lebih sulit ditebak. Iya. Gitu. Kadang tiba-tiba aja. Jadi Tiba-tiba. misalkan kalau lagi nongkrong nih, lagi diem, terus tiba-tiba kita ngeliat orang lucu, kita ketawa, tahu-tahu tiba-tiba kita nangis. Iya, Bisa kayak gitu seketika. Apa yang bisa bikin perasaan kamu kayak gitu, Kak? Nggak tahu. Nggak ada. Jadi Nggak ada. emang benar-benar no reason gitu. Iya. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Dan gitu, itu- jadi tiba-tiba aja gitu kayak ya udah gue cuma pengen sendiri, gue cuma pengen diem gitu nggak sih gitu kan. Kalau ditanya kenapa ya nggak tahu. Dan gitu. itu mengganggu kegiatan kamu yang lain nggak? Jujur li, kalau orang-orang yang gue lihat ya gitu, justru orang-orang yang kayak kita ini adalah kalau yang kerja itu profesional banget. Oke. Udah berapa tahun jadinya? Aku dari tahun 2018, tapi kalau kata dokter aku tuh sebenarnya triggernya tuh udah lama. Sudah Berarti- lama. Tapi harusnya kenapa dia bilang dia bekerja itu dia profesional, berarti dia sudah bisa menangani dan dia sudah tahu nih Iya. ciri-ciri, oh dia bakal kambuh nih. Biasanya kayak gitu, Kak. Tapi pernah nggak sih, Kak? Kamu kan MC juga nih. Kak Hages Budiman ini adalah seorang MC profesional. Ketika kamu lagi mau acara atau sedang di tengah acara, mood swing kamu itu muncul dan mental disorder itu kamu muncul, itu sering. how can you Gitu. handle it? Biasanya aku ambil waktu dulu. Aku ke kamar mandi atau aku ke tempat yang sepi. Di situ aku atur napas. Gitu. Jadi Oh, gitu. pernapasan kayak Tapi gitu, resep jadi tetap meditasi. jalan kan? Kalau jujur li udah 2 tahun ini aku stop. Hebat. Gitu. Aku memutuskan untuk stop Hebat. itu. Nggak minum obat maksudnya? Nggak minum obat Oke. sama sekali untuk antidepresan dan yang lain-lainnya ya. Karena menurut aku gini, kalau gue lanjutin gitu, ini Tergantungan. satu, ini akan jadi masalah baru buat gue, Oke. gitu loh. Karena gue pasti bisa kok ngehandle ini semua, gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang susah ya. Mendingan gue berantem sama lu deh, Jay, beneran deh. Ya kan, kita gambar-gambaran, tonjok-tonjokan selesai. Habis Selesai. itu kita minta maaf. Tapi kalau yang paling susah itu kan adalah ketika kita melawan diri kita sendiri, right? Yes. Gitu, itu Yes. yang paling susah. Betul. Mau gimana? Wujudnya ya kita sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya itu cuma bisa menyakiti diri kita sendiri. Aku tuh pernah soalnya kayak Iya kan? yang waktu itu belum kenal sama Kak Jeje sama Kak Di. Iya belum kenal tapi udah di apartemen itu, Kak. Udah di apartemenku sekarang. Jadi anak-anak ini pada ngumpul, aku lagi nyanyi. Lagi nyanyi. Tiba-tiba langsung nggak tahu kenapa air mataku keluar, Kak, lagi di Kan? live. Tiba-tiba kayak gitu. Itu lagi live pula. Itu satu apartemen langsung panik. Karena Kenapa? mereka nggak pernah ngeliat aku tuh tiba-tiba nangis. Nggak pernah kambuh bertahun-tahun, tahu-tahu kambuh. Udah langsung kunci kamar. Kalau aku nih ya kan, kalau kalian kan nggak ngerti nih, tiba-tiba mood Iya. swingnya kayak gitu. Kalau tiba-tiba pengen sendiri aja nggak ada orang, itu termasuk nggak sih mental disorder? kita nggak bisa nggak bisa mendiagnosa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh gitu. Itu harus ke psikiater, ada banyak Psikolog. tes. Oke. Gitu. Kadang tuh aku Kayak gitu. aku kadang suka yang ngerasa, aduh kayak gue butuh sendiri deh. Gue pengen walaupun banyak teman apa segala macam ya, gue emang pengen butuh sendiri aja. Tapi gue kadang suka pengen, gue butuh sendiri gitu. Kayaknya gue mau tidur Kadang-kadang sendiri, gue juga ada kayak gitu sih. Gua nonton kan sendiri gitu. tipikal orang hebring nih. Tapi ada di satu momen gue kayak ngerasa capek sama keramaian juga Iya, pernah. Manusiawi betul, sih. Itu gue kayak gitu. Itu juga gitu sih. kita nggak bisa mendiagnosa kalau Nggak itu bisa. mental disorder ya Nggak berarti. bisa. Nggak bisa. Kita Nah. harus benar-benar ke psikolog atau psikiater. Nah, Kak Hages ini kan ODIF yang tadi dibilang. Sudah punya pasangan, Sudah dong. suami dan punya anak. Iya. Dan Kak Hages itu viral sekali. Kak Hages memiliki anak, kalau nggak salah 4 ya? 4 orang anak. Wow. Dan anak beliau itu tidak ODIF, negatif. semuanya negatif. Iya. Itu how come? Jadi gini, kalau untuk yang pertama, jadi gini, 4 anak itu kan 1 anak bawaan aku, 1 anak bawaan suami. Jadi sama yang suami sekarang gue DJ, didain jande. Dudain janda. Oke. Oh udah Putu Wijaya. Gitu, karena kan kalau suami Eka kan dulu meninggal ya kan di oke. tahun 2006 ya setelah gue melahirkan anak pertama Oke, itu. meninggalkan 1 anak. Meninggalkan 1 anak. Oke. Yang kedua, yang anak 1 lagi itu bawaan dari Suami sekarang. Oke. Nah 2 lagi ini kita bikin nih gitu kan yang sama suami sekarang ini. Anak yang pertama ini gue belum tahu kalau gue itu ternyata terdiagnosa HIV positif. Oke. Dan pada saat itu dokter cek dan segala macem, ternyata anak gue yang pertama ini sempet terdeteksi virusnya.
Kenapa bisa terdeteksi? Itu karena pada saat itu satu, gue melahirkan secara normal, gue menyusui ASI eksklusif, dan waktu itu umur dia masih 3 bulan. Dan waktu itu gue pasti kalut ya gitu kan, karena yang didiagnosa duluan tuh kan almarhum suami gue, gitu. Suami. 40 hari itu setelah gue melahirkan. And then dokter langsung ngambil darah, meminta gue untuk cek kan, untuk cek VCT dan segala macam. Ternyata hasilnya masih negatif. Dokter bilang ya udah nggak apa-apa, tetap aja menyusui anaknya, karena negatif. Apaan yang mau ditularin? Oh ya udah. Begitu 3 bulan anak gue diare apa segala macam kan, guanya baik-baik aja. Terus posisinya suami gue lagi dirawat, anak gue pun juga akhirnya butuh dirawat di rumah sakit. Jadi dua-duanya tuh masuk rumah sakit, gue harus warawiri sana sini kan. Gue ngotot pada saat itu sama dokter, please dicek HIV-nya karena setabu itu gue dengan HIV, sebuta itu, karena gue bener-bener nggak tahu HIV itu tuh bisa menular melalui apa aja gitu kan. Gue waktu itu ngotot untuk dicek. Dan pada saat itu padahal dokter udah nanya sama gue, apakah kamu terinfeksi juga? Saya sih enggak, cuma suami saya HIV positif dan kita tinggal dalam satu kamar, satu rumah, kita tidur bareng satu kamar itu pakai AC dan segala macam. Gue pikir kayak COVID tak, ya kan? Kayak COVID batuk, pilek, COVID baik. Ya kan? Jadi sentuhan apa segala macam tuh bisa nularin anak gue. Dan ternyata tidak. Dia bilang nggak bisa kayak begitu, harus dicek dulu. Dicek, ternyata terdeteksi. Pada saat itu anak gue nangis lah, gue ngamuk-ngamuk kan di rumah sakit. Katanya kalau ibunya negatif, anaknya juga pasti negatif. Nah gue negatif, kenapa anakku bisa positif gitu kan? Ibu tenang dulu, ibu diceknya kapan? 3 bulan yang lalu. Coba dicek lagi ya Bu, ternyata di HIV itu ada yang namanya fase jendela. Fase jendela itu adalah ketika kita sudah terinfeksi HIV, tapi virusnya itu belum terdeteksi oleh alarm. Gitu. Masih ini inkubasi lah ya. Jadi jangan GR dulu. Masih 50-50 lah ya. Masih abu-abu. Nih buat teman-teman di luar sana pengetahuan juga ya. Kalau misalnya kita memang merasa bahwa kita punya perilaku yang beresiko, terus kita cek HIV terus hasilnya negatif, jangan happy dulu, karena ada yang namanya fase jendela tadi. 3 bulan kemudian gue dicek, ternyata yaitu pas anak gue positif, gue ternyata juga udah positif. Tuh dengerin nih ilmu buat lu yang hobi cocol manja. Tuh kurang-kurangin tuh. Tapi Kak Hagas waktu itu sadar bahwa memang kan suami istri berhubungan tidak memakai kondom atau apa gitu kan, ya kayak suami istri biasa gitu. Setelah tahu suami Kak Hagas itu ternyata positif dan itu suami tuh sama sekali nggak mau berhubungan badan lagi sama gue, karena ngerasa takut gitu kan, nanti gue nularin lo gimana gitu kan. Tapi berarti si suami ini sudah mengakui bahwasannya dia jadi gini, bukan dia memang mengakui, tapi di saat dia udah dalam kondisi yang udah drop, ya udah parah gitu, udah sakit. Dalam 2 minggu ya, badannya tuh tiba-tiba tuh mengalami wasting syndrome. Wasting syndrome tuh kayak tiba-tiba kurus, badannya tuh kayak mengalami berat badan turun lebih dari 10%. Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu, mulutnya penuh jamur dan segala macam, dia nggak bisa makan. Terus udah gitu juga di kelaminnya tuh penuh dengan kayak kutil kelamin kayak begitu-begitu. Terus gue bingung dong, ini laki gue kenapa gitu. Terus semua penyakit dicek darah lengkap, semuanya tuh positif, tipesnya positif, DBD positif. Jadi kemana-mana dong, semua positif. Gue bingung, dok, ini penyakit apa kok semuanya diborong? Di asesmen lebih lanjut, punya perilaku beresiko atau enggak, seperti misalnya dulu dia bekas pecandu narkoba suntik apa enggak, terus dia gitu pernah bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman atau tidak gitu kan. Dia bilang, oh iya, dulu tahun 90-an tuh dia ya tahu sendiri ya, hits lah ya, hits banget, kalau nggak pakai narkoba itu kayaknya lu nggak keren gitu. Akhirnya ya udah dia pakai narkoba segala macam. Ya udah dicek HIV-nya mau nggak, ya udah mau. Begitu dicek ternyata hasilnya positif. Pada saat itu posisi gue lagi kerja, gue di calling sama laki gue, suruh datang ke rumah sakit. Dia nangis. Gue bilang, ada apa? Gak apa-apa, aku pengen ada yang gue ceritain. Nggak apa-apa, udah cerita aja sekarang. Gue orang nggak bisa dibikin penasaran kan? Penasaran ya. Udah apa gitu? Aku HIV positif. Lu tahu reaksi gue seperti apa? Santai. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu kesini ya? Iya. Gue pulang gitu kerja aja, Kak? iya.
Apa alasannya kakak bisa sesantai Karena itu? gue kagak tahu HIV itu apa. Ya Allah, gua pikir nih perempuan nerima laki apa Iya, adanya. Gak taunya Udah emang gitu. Nggak ngerti. Gue sebego itu kan, gitu terus? kan. Terus gue ngomong ya kan sama keluarga gue. Kaget lo nyokap bokap gue kan, gitu kan. Kalau mukanya pada serius sih kayak nyokap bokap gue dah. seru banget Kak, ini sumpah seru. Terus yang benar kamu Jim itu HIV, iya benar gitu kan. Emang kenapa mah apa gitu. Terus udah mereka ngejelasin HIV tuh penyakit kotor tuh, penyakit Lagi-lagi air, stigma. Ya. Lagi-lagi tuh benar. stigma. Kamu tahu nggak itu tuh penyakit yang aduh Suka menjijikkan. suka selingkuh gitu ya. Gitu-gitu deh. Pokoknya yang kasar-kasar, maksudnya yang jelong-jelong aja. Jelong aja ya kan. Terus gimana gitu kan. Sempet akhirnya bokap gue misahin antara gue sama laki gue kan. Disuruh cerai apa gimana? Disuruh cerai pastinya gitu kan. Terus? Wow, segala macam, ada drama rumah tangga lah ya, biasa seperti itu. Terus udah gitu ya udah. Akhirnya gue bilang, "Pak, please, ini kondisinya juga ya sudah ya, anak gue udah dicek, gue juga udah dicek. Udah nih, kita satu keluarga ini udah positif semua. Udah serahin aja sama Allah, boleh nggak sih?" gitu. Oke. Kak, apakah karena kamu menjadi seorang ODIV atau kamu terinfeksi HIV itu menjadikan kamu mental disorder? Bisa jadi nggak seperti itu? Itu bagian dari cerita hidup aku, gitu. Yang kenapa akhirnya aku terdiagnosa mental disorder itu pastinya dari beberapa luka-luka lama, gitu. Dan luka lamanya itu dokter mendiagnosanya itu sebenarnya itu dari gua kelas 3 SD sebenarnya. Oh, Kalau dari mental disorder kecil gua mental itu. disorder itu. Gitu. Ini kamu mah dari kamu kelas 3 SD gitu. Karena setelah diceritain panjang kali lebar kali tembem ya, Bo, gitu. Ya udah, ternyata didiagnosanya tuh di situ. Tapi kembali lagi ke cerita HIV gue. Nah, gue minta sama bokap gue untuk tolong maafin laki gue deh, gitu kan. Pas begitu hari itu dia bilang, "Ya udah, papa udah ikhlas, udah ridho, kamu balik nih ke suami kamu." Gue langsung ke rumah sakit, gue bilang sama laki gue kayak gitu kan, "Papa udah maafin, besok kita pulang ya, kita pulang bareng," gitu kan. Dari dia di rumah sakit tuh posisinya. Ini posisi udah sakit. Udah sakit, udah parah. Dan itu dia sudah masuk ke dalam fase AIDS, gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang sama dia besok kita pulang, besokannya dia meninggal, Bu. Gitu. Jadi benar-benar pulang dia. Dan kamu masih, maksudnya nggak ada kayak denial atau aku nggak bisa nih, ini gue gara-gara lu nih, kayak gue jadi kayak gini gitu, sama nggak? sekali. Hebat banget ya. Kalau Luar ke biasa suami yang itu perempuan. nggak ada sama sekali. Karena gue pikir ya ini udah pilihan gue. Gitu Sayang kan. banget gak sih Kak sama dia, Kak? Banget lah, kalau enggak ya gimana. sayang. Tapi ada nggak sih pernah timbul kayak penyesalan gitu? Nyesel enggak ya, karena nggak tahu ya gue tuh Ngerasa kayak dibohongin nggak? enggak juga. Kayak ya udahlah, ini pilihan gue mau Gue nggak ngomong ngerti sama jalan apa. pikiran lu, sumpah. Karena gini, yang memutuskan menikah itu kan gue, ya kan? Itu juga pilihan kamu Pilihan kan? gue. Terus apa yang gue harus sesalin is the past, udah lewat. Oke. Ya kan, dan gue tahu selama gue hampir 2 tahun gue menikah sama dia tuh, laki gue tuh super duper hiper suami idaman, baik banget, nggak pernah ngomong kasar, Nggak pernah main tangan. apalagi. Tapi kalau misalkan diagnosanya penyakit itu sudah berapa lama? Kalau di almarhum itu udah sekitar lebih dari 5 tahun. Survive Gitu. dong, berarti hebat dong. Gitu. Nah itu gue didiagnosanya tuh baru-baru kan, berarti awal-awal gitu. Dan kondisi gue serius, kondisi gue baik-baik aja, nggak ada gejala sama sekali. Until now. Iya, emang kelihatan kan dari fisiknya, nggak ada ciri-ciri fisik yang Oke, menggambarkan. aku pengen tahu nih, si mantan suami dulu, Ya. apakah dia taunya karena setelah dia sudah drop banget, atau memang dia sudah tahu dari 5 tahun yang lalu, atau Dia taunya tuh pas dia udah drop banget itu. oh berarti memang dia tidak ngecek? Nggak pernah ngecek, makanya dokter nanya asesmen Oke. gitu. Nah, itu pentingnya ya. Jadi Ya. kalau misalkan kita melakukan kegiatan-kegiatan beresiko, itu harus sering kalian VCT. Jadi Ya. jangan, sebenarnya balik lagi ya, kita nggak bisa menyalahkan kalau misalkan kita itu takut sama namanya VCT. Karena stigma masyarakat, orang yang terkena HIV Iya, tadi, betul. itu harus dijauhi, itu harus dibenci gitu Dan loh. kalaupun memang sudah terinfeksi HIV,
that's not end of the day ya kan? Iya dong, benar. Itu hidup terus akan tetap berjalan ya Kak? Harus terus berjalan kan. Anak gua akan terus bertumbuh, dan apalagi ketika dokter bilang Hages ini yang terdeteksi dalam tubuh anakmu ini masih virus kamu, masih antibodi kamu. Nanti after 2 tahun si anak itu baru kebentuk antibodinya sendiri. Nah, anak sekarang umur berapa nih? Udah 18 tahun, Beb. Dan negatif. Udah negatif dan sembuh. Dan alhamdulillahnya pas umur 2 tahun dicek negatif. Dianya. Nah disitulah titik balik gue untuk bangkit. Yang tadinya gue hidup di dalam dunia orang mati dong, ya kan? Udahlah gue mati aja lah. Udah kayak begitu gitu loh. Udah bener-bener yang ngapain lagi gue hidup gitu. Oke Kak, jadi kan kamu kan sama pasangan itu adalah dua-duanya adalah pasangan HIV positif dan punya anak negatif semua. Bagaimana cara melakukan hubungannya Kak? Apa kalau mau pakai kondom kan nggak mungkin punya anak dong, otomatis dong. Bagaimana anak kamu tuh bisa semuanya negatif, sedangkan orang tuanya positif? Oke, jadi pas di tahun 2011, itu 2006 ya udah lewat ya kan, udah kelewat semua. Terus 2011 gue memutuskan untuk menikah lagi. Dipinanglah gue sama seorang laki-laki ya. Ombud ini ya. Nah dia juga adalah seorang survivor ya kan, sama-sama HIV positif, nggak ada yang perlu ditutupin, nggak ada beban apa-apa. Gue menikah sama dia. Awalnya gue nggak mau punya anak karena trauma sama anak pertama kan. Cuma karena dia ini adalah seorang aktivis segala macam, dia update banget sama ilmu-ilmu terbaru, jadi dia bilang bisa kok kita punya anak dengan mengikuti program yang namanya PPIA, program pencegahan dari ibu ke anak. Karena anak bisa terinfeksi itu hanya dari ibu, bukan dari bapak. Melalui 3 proses kehamilan, melahirkan, dan juga menyusui. Dilahirkan itu bisa dari ketubannya atau dari darah dan lain-lain ya kan. Menyusui itu udah so pasti air susu adalah kan darah ya gitu. Nah dengan catatan si ibu ini harus sudah mengkonsumsi terapi obat ARV. Gitu. Obat yang diminum oleh setiap hari. Gitu. Nah salah satu fungsi dari obat ARV ini adalah satu untuk menekan jumlah virus sampai dengan undetectable, tidak terdeteksi. Itu sama dengan kita udah nggak bisa lagi menularkan virus kita, baik itu ke pasangan ataupun ke anak dengan cewek. Ya kan. Nah kalau udah tidak terdeteksi ya udah gua aman. Dan WHO bilang bahwa kualitas dan juga kesempatan hidup orang dengan HIV itu sama dengan manusia yang non HIV selama gue minum terapi obat ARV. Gitu. Ini edukasi ya. Edukasi berarti buat di luar sana mungkin kita nggak ada yang tahu ya Kak, di luar sana sedang mengalami kondisi gue terinfeksi nih HIV nih dan gue mau menikah nih. Gimana caranya ya? Berarti harus sampai terundeteksi dulu. Dan minum si ARV ini dulu. Baru bisa untuk menikah dan punya anak. Betul. Dan ini Kak, kan kamu bilang tadi kan kamu tidak bisa menularkan. Tapi ketika di luar sana ada yang dia terinfeksi dan dia sudah tidak terdeteksi, dia ML lagi nih sama orang yang HIV juga. Virusnya bisa kena lagi nggak? Apa gimana? Ya, jadi tergantung juga nih si pasangan yang HIV positifnya ini. Kalau gue udah minum terapi obat ARV, terus misalnya gue ML sama lu juga HIV positif. Nah, lu nya udah terapi obat ARV juga belum? Gitu. Nah, jadi kalau belum, lu bisa menginfeksi lagi virus baru di gue. Gitu. Jadi obat yang gue minum itu bisa resistensi. Gitu, nggak kebal, ibaratnya tuh udah kebal obatnya nanti. Dia hanya kayak HRV itu berarti hanya sebatas untuk menekan jumlah atau menahan agar tidak ada penyebaran virus lagi kan? Iya, betul. Jadi untuk mencegah penyebaran virus untuk menyerang sistem imun tubuh. Gitu ya. Gitu. Karena bentuk dari si HIV ini ternyata banyak kan. Gitu misalnya contohnya virus di gue tuh bentuknya segitiga di kotak. Nah kita ML nih, itu tuh bisa dia bermutasi jadi segi 6, segi 8. Oh kayak gitu COVID loh. Ya, ada varian-variannya gitu. Oh virus ya banyak memang kayak COVID itu juga. Jadi akhirnya minum obat yang gue minum seharusnya cuma buat segitiga, karena udah ada segi 8 dan yang lain-lain, dia bingung kan, gitu kan. Akhirnya dia tidak bisa lagi, tidak mampu lagi untuk menekan virus-virus yang ada dalam tubuh gue. Oh jadi buat teman-teman juga nih di luar sana, kalau memang sudah terdeteksi HIV, terus sudah minum obat, tetap kalau misalkan punya pasangan baru atau apa segala macam,
kalau mau melakukannya tetap pakai kondom mungkin. Mau di HIV atau enggak ya. Mau HIV atau enggak tetap pakai kondom. Karena emang rata-rata anak-anak zaman sekarang kalau udah kepalang sangobion ya kan. Sange maksudnya. Ya jadi mereka tuh kayak udah lupa sama yang kayak gitu-gitu gitu. Tahu nggak sih apa yang kurang dari pemerintah kita? Apa itu, Kak? Iklan layanan masyarakat. Zaman dulu ada ya, tapi sekarang udah nggak ada kayak. Layanan masyarakat kayak gimana nih? Terlalu menakutkan, misalnya iklan kondom. Iklan kondom tuh kan apa ya, terlihat hanya keseksian dan segala macam yang dijual tuh hanya itu gitu, tanpa, dan malam-malam banget lagi. Nah, tanpa menjual apa sih edukasinya, fungsinya. Fungsi dari protectionnya itu. Cuman si itu doang sih, dua biduan yang begitu. Kan cuma gitu doang ya kan. Padahal mah fungsi bukan buat itu ya. Iya benar. Melindungi itu. Ih keren banget ya. Kak Hagas. Yes. Dengan adanya dirimu di sini, kita jadi banyak tahu tentang HIV dan mental disorder tadi. Kapan-kapan kita main lagi. Tapi sekarang kita mau ada yang main sesuatu nih. Ada permainan maksudnya. Kita ada satu permainan. Permainan unik sekali. Mau dong. Orang naik kuda. Enggak, bule ngocok-ngocok. Jadi kita mau masuk ke segmen tarot. Baca tarot. Jadi ini aku mau kasih tahu dulu ke kalian apa yang kita baca, yang baca tetap manusia. Kakak wajib percaya tapi tidak boleh yakin. Karena kepercayaan bisa hilang kalau keyakinan cuma sama Tuhan. Dan intinya percayanya dengan kartu ini, yang baik silahkan dipertahankan, yang buruk silahkan diperbaiki. Tanggal lahir, bulan dan tahun. 16 November 1982. Scorpio. Of course. Minum dulu. Apa dong? Nah, gitu ya kan. Oke. Adek gue Scorpio tuh, Gresa. 16 November 1982. Nih, mulai dukunnya bermain. 3 kartu aja ya. Kalau 10 kartu kelamaan, saya. 3 kartu aja ya, Kak. Enggak apa-apa ya, Kak. Silakan. Ambil 3 kartu, bebas aja. Oke. 1. Dua tuh kan. Gini boleh? Boleh. Oke. Satu lagi. Suka banget yang ujung-ujung nih. Iya, kan 3. tengah, ujung, pojok. Dari caranya ngambil aja, dia tuh menggambarkan karakter dia. Enggak, karakter dia ini tipikal orang ke kamera boleh. Baik. Dari cara ngambilnya, dia ini tipikal orang yang bersiasat. Apa yang dia mau lakukan, dia selalu memikirkan. Misalkan kayak dia mau ngedekatin seseorang, ini Scorpio banget ya. Dia mau ngedekatin seseorang, dia ini tipikal kalau misalkan gue diterima, gue bakal begini, kalau misalkan gue ditolak, gue bakal begini. Udah disiapin semua skenario-nya. Belum dibuka udah dibaca karakternya gimana sih? Itu cara ngambilnya kan kelihatan. Oke, baik. Oke, ini tipikal orang yang selalu menggambarkan sisi kebahagiaan di depan orang banyak. Amazing. Tetapi dia ini kalau misalkan udah lagi dikasih waktu untuk sendiri, kadang-kadang kalau nangis itu suka seseguk-sesegukan ya. Tapi memang tipikal orang yang pandai menyembunyikan sesuatu. Dia tidak pernah mau nge-share mau nge-share apa yang dia rasakan, kesusahannya. Bukan tipikal orang suka judi atau jual kesedihan atau jukis jual kisah. Bukan tipikal orang seperti itu. Tapi kalau dihubungkan sama yang siasatnya tadi, orang ini cukup berbahaya. Gak bisa dikecewakan. Gak bisa dikecewakan ya? Dia bukan tipikal pendendam, tapi dia tipikal perekam. Perekam. Bener. Kalau gak akan lupa ya? Ya, dia kalau pendendam, dia pasti balas. Kalau perekam, gue tetap bisa baik sama lu, tapi gue cukup tahu. Dan tetap akan ingat. Tetap ingat terus sampai kapanpun. Gini, betul ya? Dia punya kepercayaan, misalkan kenal nih sama Kak JJ, dikasih kepercayaan 100%. Begitu Kak JJ ngelakuin kesalahan, berkurang 1% kepercayaannya, Kak JJ ngelakuin kebaikan lagi dengan tujuan kepercayaan itu bakal balik keras 100, nggak akan pernah. Tetap di 99 bahkan turun. Oh gitu. Tapi dia nggak balas. Berarti dia perekam, bukan pendendam. Karakter kedua. Dia ini tipikal orang yang punya sejuta permasalahan masa lampau yang sampai akhirnya bikin terbentuk karakternya seperti ini. Jadi yang kayak gini itu karakter, bukan jadinya sifat, bukan tabiat. Kalau tabiat kan lahiriah ya. Kalau sifat terbentuk berdasarkan keadaan atau lingkungan. Nah, kakak ini
di posisi seperti ini, dia ini terpaannya, hajarannya ibaratnya dihajar habis-habisan. Ombak tsunami segala Ya. macam udah menerpa ya. Ya, pahitnya dari kecil. Pahitnya dari kecil. Jadi di usia-usia remaja sampai akhirnya seperti ini, dia mengalami seperti ini. Kenapa dia bisa sekuat ini? Aku rasa karena memang di masa kecil dan remajanya ngalamin sesuatu yang dia rasa dia mau melakukan sesuatu aja udah kayak takut salah. Karena setiap kali dia mau menunjukkan sisi kayak, oh gue pengen ini, selalu disalahkan masa lampaunya. Jadi sudah banyak sekali tekanannya. Itu positif negatif ya Kak. Jadi kayak misalkan itu bisa merusak mental, negatifnya. Positifnya adalah di saat Kakak sudah bisa berdamai dengan keadaannya, ya Kakak bisa lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan terpaan atau ujian seperti itu. Dan kartu ketiga. Nih, kartu ketiga ini menggambarkan sisi percintaan. Dia mulai dari percintaan, even dia udah menikah berapa kali atau kenal sama orang berkali-kali. Yang dulu-dulu mungkin percintaannya. Orang ini selalu jadi wanita yang susah bikin cowok tuh move on. Ya gede amat ketawa gue. Serius Kak? Serius loh? Iya. Lu susah dilupain ya Kak? Dia susah dilupakan karena dia tipikal orang manja-manja romance, manja-manja dia romantis. Nah, tapi bahayanya di circle pertemanan biasanya orang dengan gambaran aura seperti ini adalah orang yang paling dibenci sama teman-temannya karena dia punya aura penggoda. Aura penggoda, bukan dia penggoda ya. Jadi aura penggoda ini di saat sex appeal kali ya, sex appeal. Dia duduk aja tuh orang tuh udah kayak ngeliatin, di cewek, gitu ya. Jadi teman-temannya teman-temannya tuh kayak nganggap ini cewek pelakor apa gimana sih? Padahal emang dasarnya laki temennya gagal. Biasanya paling sering selek seperti itu. Itu gambaran 3 kartu. Tapi kalau misalkan kita kasih kesimpulannya adalah lebih banyak membangun komunikasi pada diri sendiri. Kakak tuh kalau aku lihat tuh dia tipikal orang suka ngomong depan kaca. Iya banget lagi. Dia tipikal orang suka ngomong depan kaca. Sekarang udah jarang. Nah, harus dibangun lagi komunikasi pada diri sendiri. Oke, kalau ngomongin masalah komunikasi dengan diri sendiri, di depan aku sudah ada Hages berumur 1 atau 2 bulan atau 2 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun kayak. Melihat foto ini, ya Allah. Kakak mau ngomong apa kepada Hages kecil? JJ gue sebel deh kalau sesi ini tuh. Oke, just Hai Hages kecil, ya ampun little Hages, little me. It's me now. Ini gue yang sekarang. Maaf ya. Sudah begitu banyak hal yang kita lewatin bareng. Makasih banget. Kita kuat. yes. Kita You are strong woman. Kita bisa ngelakuin ini bareng-bareng. Kita bisa melewati ini semua bersama dan kamu bisa tetap jadi diri kamu sendiri. Makasih. Oh. Aduh. Nah, ini nih yang dia lakuin di depan kaca. Kalimat-kalimat seperti itu. Kadang kita lupa kalau kita tuh sekuat ini ya Kak. Iya, kita udah sampai di fase ini berarti kita emang udah kuat, udah ngalamin segala macam. Dan kadang tuh kita lupa untuk berterima kasih sama diri kita sendiri. Mengucapkan maaf sama diri kita sendiri itu banyak banget orang yang lupa. Gampang minta maaf sama orang, sama diri sendiri. Best. Aduh, makasih banget Kak Hages. Sama-sama Kak JJ, nggak boleh. Ini daging banget loh isinya. Aku sampai bener-bener kayak gak bisa banyak ngomong karena segitu dia kuat banget sih. Apalagi waktu ngebuka kartu tadi gambaran ini orang bener-bener kalau misalkan gue jadi dia mungkin gue gak akan sekuat ini gitu. Guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton acara Sebelah Mata. Kita tidak akan menghakimi, kita juga tidak boleh mengejudge karena setiap orang memiliki cerita di belakangnya. Ya, sampai ketemu lagi di episode podcast Sebelah Mata
selanjutnya. Bye. Terima kasih Lalahi. Dan saya Bularil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasi saya untuk mendapatkan postingan dari King Kong TV selanjutnya. Dan aku dengan Hagus Budiman. Salam sehat, tetap semangat. Bye.